91,4 FM Beat Radio Bali. Selamat sore Beat Lovers. Seperti biasa sore hari ini Beat Kustik nemenin Anda sampai jam 6 sore. Dan spesial banget hari ini di segmen ini aku gak sendiri. Ya sudah kedatangan tamu spesial. Ini udah kedua kalinya kita ngobrol di Beat Radio Bali. Dan memang remaja asli Bali dan tidak pernah lupa untuk datang ke Bali pastinya. Tanah kelahirannya ada Anggis Devaki. Selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabar? Iya benar sore, benar. Ini udah sore kok, tenang aja. Walaupun masih cerah tapi ini udah sore kok ya. Baik. Sehat ya Anggis ya. Iya, Oke, ini kan kedua kali kita ngobrol. Kalau sebelumnya single bodoh, ya. Dan sekarang apakah singlenya udah pinter? Lebih ke, udah pinter sih. Lebih Kalau udah pinter kisah tanpa dikit diri. ya. Jadi udah mutusin untuk keluar dari toxic itu Iya, ya. Oke, Anggis sebelum kita cerita single terbaru Kisah Tanpa Dirimu yang dirilis tahun 2024 kan? Ya baru aja. dirilis ya. 29 Februari kemarin. Oke, nah itu kan baru dirilis. Kita mungkin tanya-tanya seputaran Anggis dulu karena beberapa fakta ingin aku klarifikasi. Asik. Apa Ini mau tuh? klarifikasi ya, udah kayak investigasi aja. Tapi sebelum kesana nih Beat Lovers, kita jeda dulu. Habis satu single dari Anggis, Bodoh spesial buat Anda. 91,4 FM Beat Radio Bali. Masih sore hari ini di Beat Kustik spesial bersama Anggis Devaki. Ya, kita jeda tadi sebentar. Single Bodoh udah kita dengerin. Kita mau ngobrol sama Anggis, tapi ini ada beberapa fakta ingin aku tanyain ke Anggis ya. Oke, apa tuh? Ini kok kayak lirik-lirik contekanku ya. Kayak trauma gitu kan. Pertama nih Anggis, ini kan aku baca-baca Anggis ini terjun dunia tarik suara itu tahun 2016. Aman kok pertanyaannya, santai aja. Ini 2016 itu usia berapa sih Anggis? Kalau nggak salah sih usia berapa ya? Lupa lagi, kelahiran berapa sih kamu ya? 2002. 2002, tolong dibantu dong. Oh 14. Hah? 14 Iya, tahun. 14 tahun Oke, ya, berarti. 14 Ya. tahun itu. Benar. Oke, itu apa? Gimana ceritanya di tahun 2016 akhirnya kamu memutuskan untuk terjun dunia tarik suara? Jadi awalnya itu kan emang dari dulu tuh emang udah suka nyanyi. Terus tapi waktu itu nyanyi cuma di kamar mandi yang kayak gitu. Oh, penyanyi kamar mandi ya. Terus dulu tuh lebih takut les vokal. Oh, oke. Karena ngerasa kayak mikirnya tuh les vokal itu serem dan lain-lain, tapi akhirnya berani untuk ikut les vokal. Setelah itu jadinya ketagihan kayak ternyata seseru itu ya les vokal gitu. Jadi ikut lomba-lomba kayak daerah-daerah sekolah-sekolahan di Bali gitu loh. Lomba-lomba Bali, lagu Indonesia. Terus akhirnya ikut ajang The Voice Kids 2017-nya gitu. Oh, Dari setahun situ, kemudian ya. Setahun kemudian. Setelah itu bikin single-single, terus bikin single terus sampai ikut kemarin ajang Indonesian Idol 2023. Nah, sampai sekarang gitu sih. Oke, berarti sebelum kamu ikut ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia terus juga Indonesian Idol, berarti kamu udah punya single sebelumnya? Sudah. Itu berbahasa Bali. Berbahasa Bali. Oh, berapa single? Album itu. Album? Bahasa Bali 11 lagu. 11 lagu. Dan itu lagu Bali semua, itu lagu yang udah kategori remaja atau masih anak-anak sih? Mungkin dibilangnya masih anak-anak karena isi lagunya itu lebih ke kayak ngasih tahu keindahan Bali, terus tentang galungan kuningan. Terus ada Hari Raya Saraswati, Dewi Saraswati kayak gitu, lebih ke Bali banget Budaya sih, Bali budaya gitu ya, Hari Raya Bali gitu. Dan Ada itu percintaannya cuma satu lagu doang tapi apa itu? Gul Rindu judulnya. Oke, itu berbahasa Bali juga. Berbahasa Berarti Bali. satu album full berbahasa Bali Full waktu berbahasa itu. Bali, ya. Nah, akhirnya 2000 berapa kamu? 2017 ikut The Voice The Kids Voice Indonesia. Kids, Oke, akhirnya Indonesian Idol. Oke, seperti ini cerita dong mungkin secara singkat ya perjalanan kamu dari The Voice Kids Indonesia terus Indonesian Idol. Jadi waktu The Voice Kids itu kan 2017. Nah, awalnya itu karena ngelihat iklan di TV. Terus Oh, kemakan iklan ya. Iya, maksudnya kayak lihat kayak acara itu di TV gitu. Terus setelah itu kayak pengen banget ikut The Voice karena kayak pengen nyari pengalaman juga kan. Akhirnya audisi, terus akhirnya lolos untuk datang ke salah satu radio di Bali, terus audisi di situ, terus akhirnya datang ke Jakarta. Nah, setelah itu udah audisi jadi tim Tulus di situ gitu. Setelah itu ya udah sampai akhirnya di juara 2. Oke, di The Voice Kids. Iya. Setelah itu keluarin single pertama yang judul Cinta Terbalas Nanti. Habis itu setelah itu keluar single nyanyi-nyanyi di Bali. Setelah itu menjalankan sekolah, kuliah. Setelah itu akhirnya dapat kesempatan 2023
di Indonesian Idol gitu. Berarti sebelum ke Indonesian Idol udah banyak single kamu rilis Iya, ya. kayaknya udah 7 apa 8 ya. Oh, yang pertama Cinta Terbalas Nanti itu. Terbalas Nanti, Oke. gitu. Dan ini kan kamu akhirnya setelah The Voice Kids Indonesia terus ngerilis single memutuskan untuk balik lagi sekolah. Kamu pernah sekolah di Singapura kan? Iya, Benar kuliah ya? Kuliah di di Singapura. Itu berarti kamu mengambil jurusan apa di sana? marketing. Oh, marketing. Oke. Terus akhirnya setelah balik dari kuliah itu kamu balik lagi untuk rilis lagu gitu atau gimana? Jadi waktu kuliah itu kayaknya udah karena di sana cuma kayak sampai pokoknya sisanya 3 semester lagi gitu lah Oke, istilahnya. oke. Terus waktu itu aku udah di semester 2. Nah setelah itu waktu audisi idol pas banget udah lagi holiday, lagi nggak kuliah, jadi gap apa semester gitu sebelum mulai semester terakhir. Akhirnya setelah ikut Indonesian Idol, jadi kan masuk lolos nih, harusnya kan lanjut sekolah, tapi akhirnya aku cuti dulu Oke. untuk lanjutin last semesternya. Jadi setelah keluar Indonesian Idol nggak mau nunda-nunda lagi deh, jadi aku lanjutin langsung semester 3 tapi bolak-balik Singapura Jakarta. Oke. Jadi Wah, biar apa semuanya jalan gitu jalan. ya. Karena kalau ditunda lagi nggak lulus-lulus gitu. Jadi Sampai sekarang tinggal lulus-lulus iya, gitu jadi ya. udah sekarang udah tenang, udah selesai kuliah, tinggal nunggu kelulusan graduation aja gitu. Oke, dan sekarang ya tinggal fokus berkarir Iya. seperti itu ya. Oke, itu perjalanan yang boleh dikatakan cukup panjang dari 2016 sampai 2024 berarti 8 tahun ya. Perjalanan kamu ikut Indonesian Idol akhirnya dan sekarang di 2024 akhirnya punya single baru. Iya. Kisah Tanpa Dirimu. Dirimu. Setelah single Bodoh. Single Bodoh tuh cukup bodoh memang gitu Iya ya. Bodoh banget. Bodoh banget. Nanti kita akan bahas nih single terbaru dari Anggis Beat Lovers. Tetap di 91,4 FM Beat Radio Bali. 91,4 FM Beat Radio Bali. Masih di Beat Kustik spesial sama Anggis Devaki. Ya, gimana masih sanggup sore hari ini? Masih dong. Oke, yang pangling ya sama cerahnya bumi ini. Dikira masih siang gitu kan, padahal udah sore ya. Sore. Iya. Iyain aja gitu ya. Oke, Anggis, tadi kita udah cerita perjalanan Anggis dari 2016 sampai 2024 dan sudah banyak single yang dikeluarkan. Ya. Terus album berbahasa Bali juga sudah. Benar. Nah, sekarang kan single baru Kisah Tanpa Dirimu. Oke, kita sedikit review sebelum single ini, single Bodoh. Ini kan cukup berdekatan ya kamu rilisnya kan? Nggak jauh-jauh Nah, amat kalau kan? Bodoh Oktober. Oktober 2023. 2023. Terus kalau Kisah Tanpa Dirimu Februari. Jadi cuman berapa bulan aja ya? Aku 4 ngitung. bulan. Ya biar nggak salah ya. 4 4 bulan, bulan iya. ya. Oke 4 bulan. Ini single Bodoh ini kan viral. Streamnya itu sampai 2,7 juta. Iya kan? Sekarang udah 3. Udah 3 juta sekarang. Boleh dong cerita sedikit tentang single Bodoh dulu kepada Beat Lovers? Jadi single Bodoh ini sesuai judulnya. Bodoh ya. Mendeskripsikan kebodohan akan cinta yang mana mungkin udah dihianatin, udah dibohongin, udah diselingkuhin tapi tetap nggak percaya dan tetap kayak ya udah aku tetap sama dia aja deh gitu. Maksudnya kayak tetap apa ya pengen sama dia terus padahal udah tahu dianya nggak baik buat kita gitu. Jadi akhirnya baru nyadar bener ya kata teman-teman semua kayak aku harusnya nggak usah sama dia karena ya emang dia nggak baik buat aku gitu sih. Jadi itu kebodohan gitu sih. Kebodohan yang pernah terjadi Iya. gitu ya. Karena di movie-nya pun kelihatan banget ya bodohnya di akhir videonya ya. Kayak kesel aja liatnya gitu Kan ya. harusnya putus gitu atau apa gitu tapi malah balik lagi. Balik-balikan. Padahal udah disakiti Biasa lah berkali-kali. cewek-cewek ya. Oh gitu ya. Oh cewek emang gitu ya. Sekalinya Oh kameramen juga gitu. Cewek juga gitu. sekalinya dirayu atau di ya udah Lulu. nggak akan kayak gitu lagi lulu. Dia emang terbaik deh buat aku kayaknya Iya. gitu ya. Oke tinggalkan bodoh. Kita ke Kisah Tanpa Dirimu. Ini kan single yang baru banget yang dirilis sama Anggis Devaki. Ini boleh cerita juga karena kan Anggis juga ikut andil ya nulis lirik lagu ini. Boleh dong cerita. Jadi lagu ini tuh ceritanya tentang orang yang mungkin habis ditinggal sama pasangannya atau hubungan yang gak jelas HTS atau bahkan ini juga bisa dideskripsikan sebagai ditinggal orang yang disayang kayak sahabat, teman, gak hanya sebagai pacar aja. Oke. Ditinggal secara tiba-tiba yang pada akhirnya kita mikirin kayak akankah aku menjalani kisahku tanpa dirinya gitu sih. Jadi lagu ini tuh sebagai ungkapan diri kita kayak ngeluhnya sih. Karena kan kita tuh sometimes butuh hal yang kita bisa ungkapin. Bukannya harus kita kuat terus gitu kan. Tapi ini tuh kayak lagu ini kayak untuk merayakan aja kayak aku
bisa nggak ya hidup tanpa dia kalau dia udah pergi dari hidupku gitu. Oke, jadi ini universal banget Iya, ya dari sebuah perpisahan, sudut sebuah- mana gitu ya. Berarti tidak hanya melulu soal pasangan aja. Iya. Berarti ini nggak ada kaitannya dong dengan single bodoh ini ya? Kalau dikaitin sebenarnya ada karena itu Ada ya? bodoh itu kan fase-fase yang kayak aku belum bisa putus dari dia atau aku belum bisa pergi dari Si si orang satu ini orang gitu ini ya. gitu. Nah, bodoh terus kalau kisah tanpa dirimu kalau dikaitin sebenarnya ini di tahap udah sadar. Oh, akhirnya sadar ya. Sadar untuk kayak kita udah gak sama-sama lagi, tapi kan pasti kalau misalnya kita habis putus atau apapun ditinggal sama seseorang kan nggak mungkin langsung kita bisa baik-baik aja kan. Ada fase yang kayak pasti mikir ya tadinya dia udah ada di hidupku tuh tiap hari, aku bisa komunikasi sama dia tiap hari, tapi sekarang udah enggak, bisa nggak ya aku jalanin hidupku gitu. Jadi Pergi lebih ke suatu tempat ingat sama dia iya, gitu ya. jadi kayak ngapain Ingat sama dia. Oke, itu pengalaman. Mungkin bisa dibilang Mungkin iya. ya. Iya. Karena setiap orang juga pasti pernah mengalami hal-hal seperti itu sih ya, bukan Anggis aja gitu Iya, kan. benar. Jadi jangan shock gitu dong Anggis ya. Oke, kisah tanpa dirimu. Ini Ya. kan akhirnya Anggis juga ikut andil dalam nulis liriknya. Berarti apakah ini ada menuangkan dari cerita seorang Anggis atau gimana? Kalau meluangkan cerita iya, karena emang sebenarnya lagu ini itu dibuatnya dari April 2023 jauh Oh, oke. dari rilis, jauh Oke. banget. Tapi lagu ini tuh karena aku juga ikut nulis lirik, jadi kayak kita nyanyi ciptanya bertiga. Jadi Tintin itu untuk nadanya, untuk lirik aku sama Clara Riva. Terus jadinya kita tuh berunding kayak nadanya udah fix kayak gitu, cuma liriknya kita masih ubah-ubah terus. Terus rekaman juga ngulangnya banyak banget. Oke. Bukan satu kali take di hari itu ya, karena pasti wajar ngulangnya banyak. Iya, iya. Tapi udah selesai satu hari rekaman, udah jadi dengerin kurang puas, nyari waktu lagi untuk rekaman ulang lagi dari awal. Oke. Gitu, jadi Itu berapa tiga- kali sampai? 3 kali. 3 kali. Nah ini yang terakhir rekaman terakhir. Akhirnya rilis akhirnya gitu Rilis, ya. Akhirnya puas karena aku kalau misalnya bikin karya tuh pengen yang akunya juga puas gitu, nggak mau Kayak yang all out setengah-setengah. gitu ya. Iya. Terus setelah itu ya udah kayak Rilis gitu. akhirnya gitu ya. Oke. Oke, ini kan kamu akhirnya ikut nulis juga. Berarti kan ada apa ya? Ada bakat lah kamu untuk nulis-nulis lagu lagi. Mungkin kedepannya udah kamu punya juga gitu sebuah karya akan kamu persembahkan untuk pendengar kamu. Sebenarnya kalau aku nulis-nulis sih udah ada di voice notes banyak gitu. Banyak ya. Cuma belum Masih aku ke-save gitu ya? Masih save aja, belum kasih ke label juga gitu. Tapi karena songbanknya lumayan punya banyak, jadi dan kemarin-kemarin juga aku udah ciptain lagu sendiri juga kan, 8 lagu itu. Jadi sekarang pengen apa istilahnya ada orang lain lah ikut untuk ada di laguku yang next ini gitu sih. Oke, jadi ini udah di kepala udah banyak banget sih Iya, ya gitu di apa di galerinya juga udah banyak gitu Iya, ya. benar. Oke, ini kan di musik videonya. Ini kan kamu boleh dikatakan acting ya di sana ya. Iya. Kayak nonton film pendek sih gitu ya di oh sana. iya. Ya kan? Gimana sih kamu di sana kan all out banget ya kamu actingnya. Gimana akhirnya kamu acting gitu? Lebih ke excited sih. Excited ya? Karena itu kan hal baru dan maksudnya itu syutingnya pun di tengah-tengah. Dibilangnya ya nggak hutan juga sih, tapi kayak banyak-banyak pohon itu kan terlihat seperti hutan kan. Terus ada makeup yang kayak luka-luka di muka, terus kayak istilahnya thriller gitu lah. Oke, oke. Jadi itu hal yang baru dan emang excited aja buat diaktingin gitu. Pengalaman juga ya. Pengalaman gitu. Tapi ini bakalan ketagihan gak sih bakalan acting gitu? Pengen sih, Pengen pengen lagi. coba di dunia acting. Oke. Kayak dulu kan aku sempat web series juga udah. Terus pengen kalau misalnya ada kesempatan buat diterjun di dunia acting pengen banget sih film gitu. Oke. Jadi ini bakalan melebarkan sayap gitu ya. Ini kan semoga bilang ada kesempatannya. Oke, tempat syutingnya kan banyak pohon. Seharusnya bisa di daerah Beat ini banyak pohon kok di sini. Waktu itu syutingnya di Bandung. Oh, di Bandung Di ya. Bandung. Oke, itu berarti semua di Bandung. Iya semua di Bandung. Proses pengarahan berapa lama? Kayak itu cukup ini ya. 2 Satu hari Oh, setengah. satu hari setengah. iya. Cukup panjang ya. 1,5. 1,5 hari Iya. ya. Oke, jadi cukup panjang. Oke, itu berarti buat beat lovers nih yang pingin tahu lebih lanjut gitu ya tentang single Kisah Tanpa Dirimu. Ini selain dengerin di Beat Radio Bali udah tersedia di mana aja? Di seluruh digital platform kayak Spotify,
terus iTunes, Apple Music dan lain-lain. Terus juga ada music videonya udah ada di YouTube dan jangan lupa juga stream di YouTube musik. Jadi semua udah ada. Oke. Tinggal pilih aja favorit kalian yang mana. Atau single-single yang lain udah banyak ya dari seorang Anggis Devaki setelah single pertama berbahasa Indonesia Cinta Terbalas Nanti itu kan banyak banget ya. Jatuh Padamu salah satunya. Itu aku suka banget tuh. Oh iya, Jatuh Padamu. Itu salah satu favorit single dari Anggis kalau aku ya. Itu udah lagu lama banget sih. Iya kan, tahun berapa sih itu ya? 2000 berapa ya? 2010? Udah lama ya? 2020 ya. Oke, baik. Nah itu kan Anggis single terbaru. Berarti kedepannya bakalan udah deket-deket ini ada single baru lagi, karya baru dari Anggis? Rencananya single baru ada 2024? 2024. Oh udah deket berarti ya? Berapa bulan lagi. Oke, ini jadi tungguin aja. Oke, ditunggu aja ya. Ini mau tahu update dari seorang Anggis bisa kepoin di mana? Bisa dikepoin di sosial media aku. Kalau lebih aku aktifnya di Instagram, TikTok gitu sih. Jadi follow aja. @AnggisDevaki I-nya 2. Oke, di TikTok juga aktif. Aktif banget. Ngapain aja di TikTok? Ngereok ya? Ya biasa buat konten lagu aku. Oh, nggak ada yang ngereok-ngereok lainnya? Kadang. Ya, sometimes tapi sekarang ada. lebih mood galau-galau di TikTok. Oh gitu. Mungkin suasana hati mungkin? Iya sih sebenarnya mendukung sih itu. Mendukung ya. Jadi pas banget bilang, ya aku emang lagi pengen galau aja. Padahal ya emang hati lagi galau gitu ya. Beneran galau sih. Oke, Beat Lovers, sudah obrolan singkat kita sama Anggis Devaki. Tapi habis ini setelah jeda Anggis mau live ya. Single Hidup Tanpa Kisah Tanpa Dirimu. Susah banget sih ngapalin judulnya ya. Ini 3 hari saya hafalin kok nggak hafal-hafal gitu ya. Kisah Tanpa Dirimu nanti kita akan dengerin live di Beat Kustik tetap di 91,4 FM Beat Radio Bali. Dari caramu bicara telah buatku percaya bahwa cinta itu ada, ku pantas untuk dapatkannya. Namun kini telah berbeda, kau bukan orang yang sama. Ku besar hati mencoba hapuskan pilu yang ada. Hancurnya aku, ternyata kau tak cinta. Kau tinggalkan aku, teganya hatimu. Kau lupakan aku, seolah ku tak pernah ada di hatimu. Akankah ku mampu menjalani kisah tanpa dirimu? Namun kini kau telah berbeda, kau bukan orang yang sama. Ku besar hati mencoba hapuskan pilu yang ada. Hancurnya aku, ternyata kau tak cinta. Kau tinggalkan aku, teganya hatimu. Kau lupakan aku, seolah ku tak pernah ada di hatimu. Akankah ku mampu menjalani kisah tanpa dirimu? Sabar yang telah ku jalani kini tak berarti. Kau sia-siakan aku. Kau tinggalkan aku, teganya hatimu. Kau lupakan aku, seolah kau tak pernah ada
hati